kembali lagi nih di acara Ember Reborn. Kali ini di episode 1 yang bertema terus berkarya dan berprestasi, inspirasi yang mengalir. Nah, pemateri kali ini gak kalah seru loh. Kali ini ada kakak ini Kak Gadi, mahasiswa FEB UHAMKA yang berprestasi di bidang non-akademik. Nah, boleh Kak mengenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Gading Fairunisa Hidayat. Saya dari mahasiswa manajemen angkatan 21. Hingga saat ini saya sekarang menempuh di semester 7. Dong Kak, ceritain pengalaman pribadi yang paling berkesan selama mengikuti PON 24 di Sumut. Pribadi pengalaman berkesan di PON ini semuanya sih banyak banget. Kayak dari kan itu gimana tempatnya kita itu masih kayak mulai lomba, otomatis hawa-hawa lomba sama pas latihan biasa beda kan. Nah itu udah pasti dari tim, pelatih, terus para official pada sibuk kan tuh entah ngurusin persiapan buat kita-kitanya mulai lomba, terus gimana persiapan kayak kita mulai buat ini kita mulai di nomor berapa nih, bagian pas sesi berapa gitu-gitu, kayak hektik banget juga. Maksudnya kayak dia tuh benar-benar gimana ya, pokoknya benar-benar nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Jadi kayak yaudah. Terus juga paling banget berkesan apalagi pas waktu kita mulai ini sih, kan aku dapat bagian perlombaan itu kategori slalom ya. Slalom itu di Sungai Mamas. Kalau kalian tahu Sungai Mamas tuh benar-benar gelombangnya tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Belum lagi kalau yang namanya slalom itu sistemnya itu bukan cuma lurus terus doang, kita harus masukin gawang-gawang. Nah itu yang menurut aku berkesan banget di perlombaan itu. Banyak tim-tim lain yang perahunya sampai kebalik, sampai itu di dis dan nggak bisa lanjut kan. Nah sementara tim aku itu awalnya kan ada 2 run. Yang pertama kita ke urutan ke-4, otomatis kayak 4 gak dapet podium dong, nggak bisa naik podium, nggak bisa dapet medali. Nah akhirnya alhamdulillah kesempatan kedua dikasih rezeki, dapet tuh juara 3. Itu yang paling berkesan banget kayak gitu. Itu hari terakhir perlombaan. Masya Allah banget nih teman-teman. Nah, ini patut contoh nih. Nah, mau nanya, kalau misalkan kamu lihat tadi daerah Sumut Utara itu kan beliau banyak jatuh, berarti dia nggak lolos ya? Iya itu nggak lolos, soalnya kan arus aliran sungai itu tuh kencang banget itu posisinya. Jadi pas perahu mereka kebalik, orang-orang pada mencar kan keluar. Nah itu arus yang kencang, perahunya udah sampai finish, itu udah nggak bisa, itu udah gigis. Berarti kalau masih bisa dihandle, masih bisa. Waktu itu ada mana ya, provinsi mana gitu, Sulawesi lah pokoknya. Dia itu perahunya hampir kebalik, tapi orang-orangnya itu masih stay gitu loh di perahunya. Cuma ada beberapa yang jatuh. Nah kalau yang jatuh itu masih bisa naik lagi ke perahunya. Habis itu mereka masih bisa lanjutin deh sampai finish. Jadi masih bisa. Nggak di bis itu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kakak apa sih yang membuat kakak memilih arung jeram sebagai olahraga yang kakak tekuni? Kita tahu kan, pasti kalau arung jeram ini beda banget loh kayak olahraga yang lainnya. Kayak maksudnya tuh masih banyak kekurangannya. Nah, kita harus melewati sungai, yang dimana kita nggak tahu nih kondisi sungai itu. Iya. Awalnya itu kan aku masuk sini kan masih maba ya, belum tahu apa olahraga bakal kemana gitu. Nah akhirnya aku sempet ngelirik Imapala, terus kebetulan juga dia tuh ada 4 divisi, termasuk salah satunya divisinya tuh ada Archer. Nah sebelumnya itu aku tahu ada seleksi. Awal-awal tuh diajak sama senior buat latihan-latihan biasa, latihan ngedayung, dasar-dasar doang kan. Itu di Borobudur. Nah bisa masuk ke atlet itu gara-gara ada seleksi. Awalnya tuh nggak ngerti ini buat apa gitu. Cuma mikir kayak paling buat kayak masuk ke klub itu kan awalnya. Terus nggak taunya lolos kan. Ada teman satu lagi
itu buat jadiin kayak penerus buat atlet DKI gitu loh. Mau kirain awalnya juga nggak kalau itu buat PON, dikira cuma buat kejuaraan doang kan. Ya udah, akhirnya ikut sampai sekarang. Ya udah deh. Berarti baru-baru ini ya? SMK atau SMP? SMP itu enggak, baru buat pas maba berarti. Independen. Terus bagaimana sih Kak menjaga motivasi untuk berkembang nih di tengah akademik dan non akademik? Kan pasti sibuk dong kalau di dalam akademik. Nah, gimana tuh Kak? Iya emang kalau apalagi pas udah menjelang ini perlombaan, yang dimana kan latihan itu sehari 2 sesi, pagi sama sore. Nah paginya itu jam 7 udah harus di air kan. Nah lanjut lagi sore. Nah itu juga sempet bentrok juga kan sama jam kuliah. Nah pas bentrok kayak itu untungnya ada beberapa dosen yang ngedukung. Soalnya mungkin ini juga ya udah tahu dari mungkin dari Mapala juga, soalnya ada senior juga dulunya atlet juga. Jadi mungkin udah pernah bawa nama UHAPA juga, jadi beberapa dosen juga udah ada tahu, jadi kayak ya udah gitu. Terus nah buat motivasi biar balance gitu ya, maksudnya akademik sama non kan, dipikir-mikir dari awal lagi sih, kayak balik lagi aku kalau misalnya cuma fokus ke salah satu doang, yang ada ntar salah satunya nih kayak misal aku ngelepas akademik ini nih ya. Sementara aku tujuan masuk UHAMKA itu juga buat nyari ilmu kan, belajar kan. Nah, terus kalau misalnya aku ngelepas atlet ini, kayak banyak nih orang-orang yang kemarin di seleksi yang lolos cuma 7 orang. Jadi kayak ini kesempatan aku gitu loh. Sayang kan kalau misalnya dilepas gitu aja. Nah, akhirnya mau nggak mau latihan atlet tetap jalan, cuma akademiknya itu juga dapat dispensasi dari pihak kampus, jadi dipermudah. Jadi balance lah. Jadi tuh Kakak pernah ngerasa capek nggak sih? Capek banget. Soalnya dari pagi sampai sore latihan, terus misal ada tugas kelompok atau tugas lah, itu ngerjain malam. Rasanya tuh kalau pengen sampai rumah udah pengen langsung tidur. Cuma kan kita nggak bisa, masih ada tugas-tugas dari kampus kan. Jadi tetap jaga stamina. Yang selanjutnya pertanyaannya tuh kayak apa aja sih Kak keuntungan dan hal positif yang Kakak dapat dari olahraga ini? Keuntungannya sama hal positifnya itu aku ini sih ngerasa kayak dari badan dulu ya, dari fisiknya. Dari fisik terasa kayak dulu tuh berasa badan aku berat banget. Beratnya itu kayak mau ngapa-ngapain malas, terus kayak mau jalan dikit aja udah kayak capek banget gitu loh, ya kan. Terus apa ya, benar-benar gak enak dah tuh badan kayak gimana. Nah kan ikut atlet ini jadi sering olahraga, jadi kayak ya udah pernah ngejalanin yang namanya lari berapa kilometer, maksud jalan segini aja gak kuat gitu. Itu positif sih buat aku, jadi enak. Terus abis itu hal yang dari akademiknya juga ini apa ya, tadi pelatih tuh juga ngasih tahu ke aku kalau ada jenjang karirnya juga. Kayak yang aku bilang, kalau misalnya dapet apa, ini kan lolos PON, selain dapat bonus, dapat juga kayak ntar ini yang emas ya, yang dapat emas katanya bisa kerja di BUMD. Nah terus kalau bisa juga katanya kemarin tuh dapat pendidikan juga, beasiswa. Cuma belum tahu ini S2 apa, yang S1-nya mau dari SMA ke kuliah S1. Dan Kakak udah konfirmasi ke pihak sana? Kalau konfirmasi mungkin ini kalau buat S2 belum dulu, cuma kalau dari pihak kampus kemarin udah ngajuin ke Pak Edi yang nawarin. Dia bilang
ini jangan lupa ya diisi template-nya gitu. Jadi insya Allah beliau yang ngurus. Berarti udah ada ini nih. Udah. Itu salah satu motivasiku juga, kayak biar dapetin beasiswa lumayan. Oke. Nah, aku mau nanya nih Kak, perbedaan di R6 dan R4 tuh apa sih? Nah, kalau R6 itu dia mainnya, kamu bisa bayangin kan perahu kayak gimana? Kayak satu perahu itu, kalau full kamu lihat itu ada berenam posisinya, depan dua, kanan kiri, tengah sama belakang. Nah, kalau yang berempat itu tengahnya nggak ada. Jadi kosong. Jadi anggap aja ini ya HP ku. Nih, jadi depan ini dia sebagai mata perahu, otomatis dia yang bisa ngelihat jalurnya perahu. Jadi kayak arusnya nih kemana, jadi dia yang ngarahin. Nah, yang R6 ini, yang tengah ini, dia sebagai mesin, fokusnya dorong biar laju perahunya kan. Soalnya ditambah yang belakang itu juga dia kontrol bagian ekor belakang perahu itu. Nah, kalau yang di bagian R4 mesinnya nggak ada, hilangin. Caranya gimana? Nah, maksudnya caranya Kalau yang di R4 ini gimana? nah, R4 ini juga mesinnya dihilangin otomatis. Yaudah, dua orang ini yang fokus. Ada dua, berarti otomatis dua kerja. Maksudnya dia yang depan bagian mata perahu melihat ke depan, sama dia ngatur lajunya perahu juga. Itu jadi dia double check. Terus gara-gara mesinnya hilang juga gitu loh. Tapi dari segi kelancaran perahu, ada juga yang nanya gini, pernah lebih enak ada R4 atau R6. Nah, tergantung kan, kalau misalnya arusnya kecil, maksudnya kondisi airnya kecil, itu tuh pakai R4 soalnya enteng kan dari Bobot orang yang nah, kalau arusnya deras banget, kayak gede banget itu, mending R6. Berarti kata garing ini R6. R6 di bagian mesin. Oke. Ada enggak sih Kak? Mungkin kalau di bagian mesin kayak susah nih, kayak gimana gitu. Nah, pernah. Biasanya kayak aku sama partnerku nih bagian tengah juga terasa kalau perahu miring misal ke kanan atau ke kiri gara-gara kurang dorongan, itu tuh pasti yang disalahin tengah. Tumbal ya Kak? Nggak tumbal juga, jadi kayak Disalah itu. kayak ini kurang neven kali, maksudnya kayak ini kenapa nggak lurus lajunya, kenapa belok-belok gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ngerti kan kalian? Kalau ngerti kalian bisa tanyakan ke Gagati. Nah, follow aja IG-nya. Next, pertanyaan selanjutnya juga di saat-saat kritis seperti ketika tim hampir kehilangan kendali, bagaimana sih cara tim DKI Jakarta tetap menjaga fokus dan kesatuan kembali? Apalagi dalam hal ini ya, kita lomba tuh. Jadi pas waktu lomba ya namanya juga kita ngeluarin tenaga, terus nafasnya juga kan. Pernah ada juga dia kayak kolaps. Jadi itu kejadiannya pas udah finish, dia kayak pingsan, sesak nafas dulu baru pingsan dia. Nah, untungnya dia pas waktu semenjak dari start sampai finish itu, sempat lemes, kayak dayungan kita sama dia beda. Kan kalau kayak gitu nggak bisa dong, kayak mau tetap maksa buat, maksudnya kan ada teman kita satu yang chat, maaf ya bukan chat, kayak kurang ya. Seenggaknya kita dorong, maksudnya kata dorongnya itu pakai sebutan kayak ayo dikit lagi gitu. Padahal masih lama. Jadi emang harus ada dorongan gitu, ada satu di perahu itu. Soalnya limanya udah fokus sama tugasnya masing-masing, satunya ini kayak merasa sesut atau capek atau bahkan nggak kuat lagi. Jadi kalaupun 5 orang ini nggak ngeh, dari kitanya sendiri juga, diri kita sendiri harus sadar gitu.
Jadi intinya kita harus satu sama lain harus menyemangati ya. Jangan egois. Iya, Ada nggak sih yang egois? ada. Cuma kan namanya juga mungkin pendapat orang iya beda-beda ya. Misal si A kurang ini, tapi seharusnya nggak kayak gini, tuh ada. Nah, cara nengahinnya itu lewat pelatih yang dia turun atas. Orangnya gimana? Oke. Next pertanyaan selanjutnya tuh strategi apa sih yang kakak terapkan untuk menjaga kecepatan, keselamatan selama perlombaan arung jerat? Karena kalau kita tahu ya kondisi di lapangan kan pasti berbeda sama kondisi di tempat latihan. Nah itu gimana kak? Kondisi tempat latihan sama lapangan emang beda banget. Tapi kalau dari keselamatan, kita semua tuh udah harus safety gitu loh. Dari pelampung sama helm. Terus sepatu juga. Ada sepatu air gitu. Nah, itu juga kalau misalnya kita nggak pakai atribut itu nggak dibolehin buat ke pinggir-pinggir. Jadi suruh pakai helmnya, pakai pelampungnya. Itu biar ya kan kalau misalnya kita nggak bisa berenang kan masih kebantu pelampung kan. Nah terus kalau buat apa tadi ketahanan ya keselamatan itu kan kita mainnya tangan ya, jadi di pelatihnya itu kayak push up, terus pas menjelang pon ini juga ada program gym kan, jadi bisa kebantu itu. Tapi capek nggak sih kak waktu medali gitu? Capek banget. Soalnya awal yang di tempat arus flat yang tenang sama yang berarus beda. Rasanya tuh lebih berat yang arus gede, walaupun emang cuma ngikutin arus tapi tetap aja berat ya. Kan dia kayak tabrakan gitu nggak sih katanya? Belum lagi sama gerakan badan juga. Itu ngaruh. Berarti kakaknya untuk latihan itu dari sebelum pon berapa bulan? Nah, sebelum pon ini ada yang namanya babak kualifikasi. Jadi kan kamu bisa bayangin nih, pon ini kan pekan olahraga nasional ya. Provinsi kita 30 lebih kan. Nah, kalau misalnya kita disatuin langsung ke buat arung jeram pon ini, otomatis 30 atau 30 berapa tuh lebih kan nggak mungkin kan. Jadi ya ada yang namanya babak kualifikasi buat diseleksi gitulah bahasanya. Nah itu ada zona 1, 2, 3 buat buat ke jenjang ponnya ini. Jadi pas waktu kemarin aku di zona 2, kebetulan kata orang-orang itu zonanya neraka, soalnya kita tuh bersaingnya sama atlet dunia. Atlet dunia tuh dia udah sampai ke Bosnia, ke Herzegovina. Jadi kan mau nggak mau kita yang di zona 2 itu Pulau Jawa yang harus bersaing sama mereka. Belum lagi lawannya itu juga di atas 10 tahun udah. Masa pengalamannya udah 10 tahun. Terus itu aku pas BK latihannya berapa lama ya? Setahun itu. Terus kalau sama di total buat pon ini 2 tahun kurang lebih. Sebenarnya kita tahapannya pon kita kurang latihan suka ya dia kan ada mereka yang udah lebih jauh dari kakak. Aku sih ngerasa kayak takut sama lawan. Gara-gara gini, ini kalau misalnya kita nggak masuk 3 besar, nggak bisa naik ke pon. Belum lagi yang lawannya Jawa Barat itu yang atlet dunia. Terus Jawa Tengah itu dia seumuran sama Jawa Barat. Jawa Tengah tuh kataku emang 11-12. Jadi yang atlet Jakarta ini kan baru banget dibentuk. Nah, baru banget dibentuk, terus kebetulan juga aku latihannya di Jawa Barat, Sukabumi. Nah, sempat sparring juga. Ada tuh. Jadi kita ngeliat nih, Jawa Barat gini nih tekniknya. Yaudah, mau kita ikutin kan. Maksudnya kan, ya nggak apa-apa dong yang baik kita contoh. Tapi kalau pas itu di perlombaan, biar adil kan. Nah,
Kalau dari segi insecure, aku ngeliat atlet Jawa Barat, badannya, soalnya badannya itu dia benar-benar kebentuk banget gitu loh. Kayak dari segi dayungannya itu ada berisi. Misalnya perahu kita sekali jalan ini doang, anggapannya ya. Tapi kalau dia langsung maju gitu, sempat oke. Iya, aku bisa nggak ya kayak mereka itu. Tapi akhirnya bisa kan, Dak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Next pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana sih kondisi suara yang digunakan di PON 24 ini disebut menurut Kak Gading? Itu ini ya informasi dari Warlock, katanya itu kondisi airnya masih surut. Itu termasuk surut, padahal kataku itu udah termasuk gede banget. Soalnya yang kan aku sama latihan di Ciliwung ya masih dasar-dasarnya aja. Di Sukabumi juga itu udah termasuk kayak berat. Ditambah sungai Sumatera yang lebar, luas, terus jeramnya banyak, airnya gede, tinggi. Itu kadang aku kayak mikir, ini jeram gelombangnya tinggi banget kayak gitu, aman gak ya? Turut takut juga. Apalagi pas waktu kan aku ada dua, Sungai Alas sama Sungai Mamas. Nah, Sungai Mamasnya itu tempat aku bersalur sering ini dikeruk pakai dekol gitu. Nah, itu buat mindahin, buat kami ini kayak ngebuka jalur gitu biar semakin lebar, biar nggak terlalu banyak gelombangnya, sama dibikin bendungan gitu. Tambahnya sih itu biar adil kalau gue tadi. Nah iya, jadi bahasanya ya tadi juga yang bilang kan tuan rumah sering latihan di situ kan. Udah tahu. Jadi itu H-1 sebelum kita turun itu masih dikeruk. Jadi kayak benar-benar jalur baru ini nih, jadi semuanya nyobain. Nggak ada yang namanya udah hafal, nggak ada hafalan kayak gitu. Tapi keren banget sih, dari soalnya juga kayak dia mencapai keadilan gitu. Iya, ada. Bagus. Nah, pertanyaan selanjutnya itu gimana sih pandangan kakak tentang perkembangan cabang olahraga arung jeram di Indonesia khususnya DKI Jakarta? Kalau kita tahu arung jeram ini kayak belum terkenal banget loh, Iya. kayak masih peminat sedikit. Nah itu gimana pandangan? Dulu awal-awal tuh juga nggak kalau arung jeram tuh ada atletnya. Ternyata ada. Itu tuh dari kalau yang Jakarta ya, dari orang-orang yang kayak pecinta alam itu bisa masuk kan. Nah, kebetulan ini aku juga informasikan dari Mapala, pecinta alam juga kan. Nah, tempatku namanya kan Paji, Federasi Arung Jeram. Nah, Pajinya ini buka seleksi. Nah, terus kalau perkembangannya itu gimana ya, kan yang kita tahu katanya tuh ada ininya kan, ada. Cuma pas aku masuk ke situ, kok nggak ada yang katanya isu-isu ada ininya. Nggak tahunya masuk Paji itu harus ada ke kalau ada ininya baru ada dari KONI. KONI itu Komite Olahraga Nasional kan. Nah, jadi Fajinya belum didaftarin KONI, gue sekarang udah bisa, jadi udah ada tuh masukan ininya. Jadi kalau kataku perkembangan Faji yang sebelumnya sama yang sekarang itu udah jauh beda. Soalnya dari seniornya juga katanya tuh kalau mau nyari dana dia harus ke ini, ke mana tuh, kampus, baru bisa kampus gitu. Jadi kalau gue sekarang alhamdulillah udah ada modal dari pemerintah. Ada support banget. Ini sebenarnya kayak masih banyak kurangnya gitu ya. Masih banyak Iya. Dan selanjutnya tuh dengan tahapan yang sudah kakak jalani, harapan kalian sebagai atlet muda untuk Indonesia. Tahapan yang udah aku jalanin Ya, harapannya nih. harapan aku ya, aku berharap nih semoga aja aku ya, buat aku sendiri jangan gampang senang dulu sama apa yang udah diraih. Terus juga aku berharap kayak nilai-nilai positif dari segi sering olahraga pagi atau
kegiatan-kegiatan lain tuh aku selalu on time. Jadi kayak kan kita kan di sana latihan itu jam 7. Nah itu tuh udah harus persiapan turun ke air. Kalau enggak, apalagi kita yang musim hujan nih, tahu-tahu hujan kan airnya naik, gak bisa. Jadi entah apa yang rugi. Makanya tuh jadi nggak tahu kenapa aku suka kayak air-air ini. Bahkan teman-teman bilang gini, lu biasanya ngarep sih kok sekarang kayak on time gitu. Terus ya udah, aku berharap semoga dari sikap aku yang dari sana ke bawah, dari on time, maksudnya kayak ya sampai sekarang ini aku semoga jangan yang namanya on time itu tuh harus tetap ada. Terus jadi sama olahraga juga jangan sampai kendor, maksudnya kayak udah mentang-mentang udah selesai nih, masa masih habis selesai atlet ini masuk low risk, kan sayang ya. Olahraga dong. Nge-gym. Oh kalau nge-gym nggak, paling cuma jogging gitu. Ya, sebenarnya kasih kata-kata motivasi buat sobat ngamen nih. Motivasinya. Apa ya, sejauh ini yang aku tangkap juga, jangan terlalu mikir gue cuma gini-gini doang, kayak nggak ada nih jenjang karirnya gimana. Nah kalau kata aku, udah jalanin aja dulu pelan-pelan, tapi sambil nyusun rencana juga. Tuh. Ada lagi kan? Motivasi dia mereka juga semangat di luar. Biasanya anak zaman sekarang tuh, anak muda yang sekarang dia punya kemampuan, jadi dia cuma dia takut untuk mengeluarkan. Nah, rasa takut Belum kuat. rasa takutnya itu ya. Soalnya kita bisa atasi rasa takutnya itu dari ini mindset kita. Coba kalau misalnya mikir kita kepo dulu nih sama sesuatu, tapi kalau misalnya kita tetap takut, kita bakal ngerasa kepo terus ya sih. Iya gitu. Nah, jadi kalau aku mah, kamu cari tahu dulu apa yang kamu takutin, ini rasa takutnya. Nanti kalau misalnya kamu udah mulai tahu nih permasalahan itu, udah coba jalanin pelan-pelan. Nah itu sobat ngamen tes dari kakaknya. Mau nanya nih kak, waktu di PON 24 itu pas pertandingan tuh hujan gak sih? Pas pertandingan itu ada hujan, cuma dia masih rintik. Si Lampung aja itu bapak. Nah itu alhamdulillah pas sudah mau akhir, jadi kayak udah nggak apa-apa, tai kan. Terus ada itu pas waktu ada, tapi ini bukan bagian aku lomba, DRR, dia pengarungan panjang berapa kilometer ya, 8 kali ya, 8 kilo. Nah itu dia hujan, tapi hujannya itu bikin air naik kan. Kalau misalnya pengarungan panjang hujan enak, soalnya arusnya deras, udah. Benar kalau hujan itu makin susah. Nah susahnya itu cuma, oh ya itu dia bagian R6, jadi enteng gitu loh buat dibawanya. Nah sobat ngamen itulah dari kakaknya dari Kak Gadi terkait menjeram. Nah kalian mungkin kan punya kemampuan yang di dalam diri. Kalau kalian nggak berani, mungkin kalian akan stuck di situ aja. Kalau bisa kalian harus memperbaiki diri dulu ya kak. Mental sih, utama mental yang kuat dan punya niat. Nah itu sih sekian teman-teman ngamen, selamat siang dan kita ketemu lagi di episode 2.